Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Tuti Alawiyah dalam acara Assalam Education. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai revolusi besar dunia dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Ada revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi Inggris, bahkan revolusi Indonesia ya. Nah, nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya sekarang yang akan kita bahas mengenai revolusi Amerika. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih kata Amerika itu berasal dari mana? Nah, jadi Amerika itu berasal dari seorang nama, yaitu pelaut Italia yang menemukan daerah Amerika, bernama Amerigo Vespucci, gitu ya. Jadi selain Columbus yang menemukan juga ada Amerigo Vespucci. Jadi kata Amerika itu diambil dari nama seorang pelaut Italia tadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih awal mula kondisi Amerika sebelum terjadinya revolusi. Nah, jadi Amerika itu dulunya merupakan sebuah benua kosong, namun di Amerika ini banyak sekali sumber dayanya, sehingga banyak setelah Columbus dan Amerigo tadi menemukan daerah Amerika, sehingga banyak orang-orang bangsa Eropa, bahkan orang-orang Inggris berdatangan ke Amerika untuk menguasai Amerika dan untuk menguasai sumber dayanya, gitu ya. Nah, waktu itu terutama orang-orang Inggris berdatangan ke Amerika itu untuk menguasai Amerika, gitu. Jadi revolusi Amerika itu perang yang terjadi antara Amerika versus Inggris, gitu ya. Nah, salah satunya Inggris itu di sini yang menjajah Amerika, yang menjajah benua Amerika dan koloni-koloni lain. Atau koloni itu merupakan tanah jajahan ya, atau koloni itu orang yang dijajah, gitu ya. Nah, waktu itu Inggris mengeluarkan beberapa kebijakan, dan kebijakan itu sangat ditentang oleh koloni-koloni termasuk Amerika. Sehingga dari sanalah banyak orang-orang yang kemudian menentang terhadap kebijakan yang tadi dibuat Inggris tadi, yang merugikan rakyat-rakyat bahkan koloni-koloni Amerika, gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena kata orang Amerika itu bahwasanya Inggris merupakan tanah kelahiran kolonis, gitu. Jadi orang Inggris itu orang yang kabur kemudian datang ke Amerika dan ingin menjajah Amerika, gitu ya. Jadi hanya tanah kelahiran saja, bukan pemilik orang Amerika atau bukan pemilik sepenuhnya benua Amerika sebenarnya, gitu ya. Nah, kemudian kebijakan Inggris itu terlalu memberatkan koloni, terutama kebijakan yang mana? Kebijakan pajak terutama ya. Nah, selanjutnya beberapa koloni dibentuk atas dukungan dari pihak kerajaan Inggris. Jadi koloni-koloni itu sebenarnya dibentuk juga oleh pihak kerajaan Inggris, gitu ya. Nah, selanjutnya koloni itu masih tergantung kepada pihak Inggris. Jadi koloni sebenarnya tidak mau menaati perintah Inggris, tapi mau bagaimana lagi? Kalau masalah keamanan, ini terutama masalah keamanan ya, bangsa Amerika dan koloni-koloni yang lainnya itu masih tergantung kepada Inggris. Karena pada waktu itu Amerika itu masih dalam hal keamanannya dia masih diganggu oleh orang bangsa Indian dan bangsa-bangsa Eropa lainnya yang ingin menguasai daerah Amerika, gitu. Nah, selanjutnya di Amerika sendiri ada perang selama 7 tahun. Perangnya itu adalah perang antara Inggris melawan Perancis. Nah, perang ini karena Inggris dibantu oleh Amerika sehingga Inggris memenangkan perang ini, dan terjadilah perjanjian Paris, yaitu pada tahun 1763, gitu ya. Perang Perancis melawan Inggris ini berlangsung selama 7 tahun. Jadi perang ini disebut dengan perang 7 tahun. Nah, waktu itu Perancis juga menguasai sebagian daerah dari Amerika. Jadi ketika Prancis kalah oleh Inggris, otomatis kan daerah jajahan Prancis di Amerika itu harus diberikan kepada Inggris. Jadi daerah jajahan Inggris itu semakin luas di daerah benua Amerika itu. Nah, karena keadaannya semakin luas, keadaan jajahan orang Inggris semakin luas, sehingga kan orang Inggris membutuhkan dana yang lebih untuk masalah keamanan, gitu ya. Nah,
mereka membutuhkan dananya dari mana? Yaitu mereka membuat undang-undang pajak atau mereka menarik pajak kepada Amerika yang bahkan Amerika itu membantu membantu Inggris dalam perang melawan Perancis gitu. Nah, sekarang kita yang akan kita bahas mengenai latar belakang kenapa adanya revolusi Amerika. Yang pertama itu karena kebijakan Inggris yang istilahnya jelek gitu ya, merugikan Amerika. Kenapa? Karena yang pertama, Amerika itu hanya boleh menjual hasil komoditasnya atau hasil buminya itu kepada Inggris. Jadi di Amerika kan hasil buminya banyak ya, ada gula dan sebagainya gitu ya. Tapi itu hanya boleh dijual kepada pihak Inggris, tidak boleh menjual ke negara lain. Padahal kalau dijual ke negara lain itu keuntungannya bisa sampai melimpah gitu ya. Nah, karena dijual hanya kepada orang Inggris saja, otomatis Inggris boleh menentukan harganya. Jadi harganya pun boleh ditentukan oleh orang Inggris. Jadi Amerika nggak bisa ngapa-ngapain karena barangnya harus dijualnya kepada Inggris saja, kemudian harganya ditawar murah oleh orang Inggris. Nah, kemudian kebijakan yang kedua yang merugikan bangsa Amerika, yaitu rakyat Amerika hanya boleh membeli barang dagangannya itu kepada Inggris. Jadi ketika misalnya Amerika membutuhkan apapun, dia nggak boleh ke negara lain. Dia harus membeli wajib kepada Inggris gitu ya, tidak boleh kepada yang lain. Itu yang merugikan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu Amerika harus membayar berbagai pajak kepada Inggris gitu. Jadi pajak-pajak yang diberikan kepada koloni-koloni kemudian kepada Amerika itu sangat memberatkan. Terutama di sini ada beberapa pajak yang dikenakan kepada orang-orang koloni gitu ya. Yang pertama itu adalah pajak biaya perang selama 7 tahun. Kan tadi ketika Amerika membantu Inggris melawan Perancis gitu ya. Nah, kan perangnya berlangsung selama 7 tahun. Di perang itu kan otomatis banyak sekali kehancuran gitu ya dalam hal persenjataan dan sebagainya. Nah, dari situ orang Amerika itu yang wajib mengganti biaya perang itu gitu ya. Gimana nggak rugi orang Amerika. Harusnya gitu ya bersyukur karena orang Amerika membantu, malah ini dikenakan pajak. Kan itu membuat dongkol orang Amerika. Currency Act adalah undang-undang mata uang. Jadi orang Amerika atau orang koloni-koloni lain tidak boleh membuat mata uang sendiri, tidak boleh mencetak mata uang sendiri. Jadi yang mencetak mata uang sendiri itu hanya pihak kerajaan Inggris. Nah, selanjutnya ada Sugar Act atau undang-undang gula gitu ya. Gula juga ada pajaknya. Nah, selanjutnya juga ada Quartering Act. Jadi di sini kalau Quartering Act itu misalnya ada orang Inggris yang kemudian dipekerjakan di Amerika, orang Inggris yang datang ke Amerika untuk bekerja, nah si orang Amerika itu harus memfasilitasi dengan cara apa? Memberikan biaya makan, memberikan biaya keamanan dan sebagainya gitu. Nah, itu undang-undang perpajakan yang dianggap merugikan rakyat. Karena undang-undang tadi, sehingga orang Amerika dan koloni-koloni lainnya kemudian membuat slogan "No taxation without representation", yang artinya tidak ada pajak tanpa adanya perbaikan. Nah, bayangkan kalian, dari semua pajak tadi yang dikenakan kepada Amerika dan koloni-koloni lainnya, pajak Amerika harus memberikan uang kepada mereka, tapi kepada pihak Amerika sendiri itu tidak ada umpannya apa-apa gitu ya, tidak ada umpan balik apa-apa, sehingga itu benar-benar sangat merugikan rakyat Amerika gitu. Nah, sebenarnya peristiwa revolusi Amerika ini yang paling berpengaruh itu adalah The Boston Tea Party ya. Puncak dari revolusi Amerika itu The Boston Tea Party. Artinya yaitu pada suatu hari, pada suatu malam, ketika orang Inggris mengambil teh dari orang Amerika yang ingin dikirimkan ke Inggris, di sana terjadi peristiwa pesta teh, pelemparan teh ke laut. Jadi gini ceritanya, kan tadi teh itu milik orang Amerika, orang Inggris
orang Amerika hanya boleh menjualnya kepada orang Inggris dengan ketentuan harga sesuai yang orang Inggris mau. Nah, karena nanti orang Inggris yang akan menjual ke orang-orang Eropa lainnya dari dia yang mahalnya seperti itu. Nah, suatu saat karena Amerika sudah geram, jadi tadi si teh tadi yang mau dikirim ke Inggris itu pengirimannya pun, transportasinya pun mereka harus membayar pajak. Jadi orang Amerika juga harus membayar pajak atas dasar pengiriman teh ke Inggris tadi, meskipun yang membawanya itu adalah orang Inggris itu sendiri. Karena geram sehingga orang Amerika menyamar sebagai orang Indian dan menyeludup ke kapal teh tadi. Nah, ketika di daerah Boston tepatnya, si teh-teh tadi sama orang Amerika yang menyamar tadi kemudian dibuang-buang ke laut. Semuanya dibuang ke laut karena atas dasar kesal tadi, dan beberapa kapal juga ada yang bahkan dibakar. Nah, dari peristiwa ini kemudian banyak rakyat Inggris yang mengajak perang, bahkan karena itu sampai merugikan pihak Inggris gitu ya. Karena teh yang akan dikirimkan ke Inggris itu dibuang begitu saja, seperti itu. Nah, selanjutnya pengaruhnya revolusi Amerika itu bagi Indonesia dan dunia apa sih? Yang pertama, munculnya Declaration of Independence. Jadi muncul hak-hak asasi bagi setiap individu. Dari revolusi Amerika ini kita belajar tentang Declaration of Independence, kemudian human right, tentang hak asasi. Kemudian untuk Indonesianya itu sendiri, kita belajar dari Amerika menganutnya asas persamaan dan asas kebebasan. Dengan terjadinya revolusi Amerika ini, dunia-dunia lain, bahkan Indonesia sendiri, mengangkat yang namanya hak asasi manusia, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya dari revolusi Amerika itu, poin pentingnya yaitu karena tadi terjadinya The Boston Tea Party, kemudian ada juga beberapa aturan-aturan pihak Inggris, terutama tentang perpajakan yang dianggap merugikan rakyat Amerika. Nah, itu kemudian asal mula kenapa sih terjadinya revolusi Amerika. Dan revolusi Amerika ini ternyata berdampak bagi beberapa negara, beberapa dunia bahkan ya, yang mengajarkan kita tentang hak asasi manusia. Nah, oke teman-teman, nanti kita akan bahas lagi bagaimana tentang revolusi Prancis, revolusi Rusia, dan sebagainya. Tetap di Assalam Education. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.